Shalom saudaraku, pada saat ini kita masuk dalam buku Kemenangan Akhir bab yang pertama dengan topik keruntuhan kota Yerusalem. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44. Dari puncak Bukit Zaitun, Yesus memandang kota Yerusalem. Pemandangan indah, penuh kedamaian terhampar di hadapannya. Pada waktu itu musim Paskah, dan anak-anak Yakub dari segala penjuru negeri berkumpul di sana untuk merayakan hari nasional itu. Di tengah-tengah taman dan kebun-kebun anggur, serta di lereng-lereng bukit yang hijau, bertebaranlah kemah-kemah para musafir. Juga di lereng-lereng bukit yang terasing, di istana-istana kenegaraan, dan di kubu-kubu pertahanan kuat ibu kota Israel. Tampaknya Putri Sion dengan sombongnya berkata, "Aku duduk di atas takhta sebagai ratu, dan tidak akan mengalami kesusahan, dan menganggap dirinya aman di bawah naungan surga seperti berabad-abad yang lalu." Penyanyi kerajaan menyanyikan, "Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi, Gunung Sion itu, kota Raja besar." Mazmur 48 ayat 3. Tampak jelas bangunan Ka'bah yang megah dan indah dalam pemandangan itu. Sinar sang surya yang sudah mulai condong ke barat menyinari tembok pualam putih dan tampak pantulan sinar dari gerbang keemasan, menara dan puncak Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang berdiri dengan keelokan yang sempurna menjadi kebanggaan bangsa Yahudi. Anak Israel manakah yang melihat pemandangan itu yang tidak merasa gembira dan kagum? Tetapi lebih daripada itu, hal-hal lain memenuhi pikiran Yesus. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Di tengah-tengah kegembiraan memasuki kota, sementara daun palem dilambai-lambaikan, sementara pujian kegembiraan bergaung di bukit-bukit, dan ribuan suara menyatakan Dia Raja, Sang Penebus dunia itu diliputi oleh duka cita yang tiba-tiba dan misterius. Ia, anak Allah, anak perjanjian bagi Israel, yang kuasanya telah menaklukkan kematian, dan yang telah memanggil tawanan kematian itu dari dalam kubur. Sekarang dengan derayan air mata, bukan oleh karena kedukaan biasa, tetapi penderitaan berat yang tak tertahankan. Air matanya itu bukan untuk kepentingannya, meskipun ia tahu benar kemana ia melangkah. Di hadapannya terbentang Getsemani, pemandangan pendahuluan penderitaannya. Pintu gerbang domba juga tampak olehnya, melalui mana selama berabad-abad korban-korban persembahan digiring. Dan pintu gerbang itu juga terbuka baginya, bila mana ia harus dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Tak jauh dari sana terdapat Golgota, tempat penyalipan. Jalan yang sebentar lagi akan dilalui Kristus akan diliputi oleh kegelapan yang mengerikan, sementara ia memberikan jiwanya sebagai korban karena dosa. Namun, bukanlah karena memikirkan hal ini yang membuat bayang-bayang menyelubunginya pada saat-saat kegembiraan seperti ini. Tak ada tanda-tanda bahwa penderitaannya yang luar biasa
akan menyelubungi roh yang tidak mementingkan diri. Ia menangis oleh karena kebinasaan ribuan orang-orang Yerusalem, oleh karena kebutaan dan kedegilan mereka untuk siapa sebenarnya Yesus datang untuk memberkati dan menyelamatkan mereka. Sejarah pertolongan khusus dan pemeliharaan Allah selama lebih dari 1000 tahun yang dinyatakan kepada umat pilihannya dipaparkan di depan mata Yesus. Di sana ada Gunung Moria, di mana anak perjanjian Ishak, korban yang tidak meronta, telah diikat kepada mezbah, lambang pengorbanan anak Allah. Di sanalah diteguhkan kepada bapa orang percaya itu janji berkat, yaitu janji Mesias. Di sana nyala api korban naik ke surga dari penggilingan gandum ornan yang telah menghindarkan pedang malaikat pembinasa. 1 Tawarik pasal 21, sesuai dengan lambang pengorbanan dan pengantaran juru selamat bagi orang-orang berdosa. Yerusalem telah dihormati Allah di seluruh bumi. Tuhan dikatakan telah memilih Sion dan menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Mazmur 132 ayat 13. Di sana selama berabad-abad, nabi-nabi kudus telah mengucapkan pekabaran-pekabaran amarannya. Di sana imam-imam mengayunkan pedupaannya dan asap dupa pedupaan bersama-sama dengan doa orang-orang yang berbakti naik ke hadirat Allah. Di sana setiap hari dipersembahkan darah domba yang disembelih, merujuk kepada anak domba Allah. Di sana Yehova telah menyatakan hadiratnya dalam awan kemuliaan di atas takhta kemurahan. Di sana berjejak tangga ajaib yang menghubungkan dunia dengan surga. Kejadian 28 ayat 8 ayat 12 dan kitab Yohanes 1 ayat 21. Tangga tempat malaikat-malaikat Allah turun dan naik, dan yang telah membuka kepada dunia ini jalan kepada tempat yang maha kudus. Jikalau sekiranya Israel sebagai satu bangsa memelihara kesetiaannya kepada surga, Yerusalem akan berdiri selama-lamanya sebagai kota pilihan Allah. Yeremia 17 ayat 21-25. Tetapi sejarah umat pilihan itu yang tampak hanyalah catatan kemurtatan dan pemberontak. Mereka telah menolak rahmat surga, menyalahgunakan kesempatannya serta menganggap enteng kesempatan-kesempatan itu. Meskipun Israel telah mengolok-olok utusan Allah itu dan menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya, Ia masih menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Meskipun ditolak berulang-ulang, kemurahan-Nya terus mengundang. Dengan kasih yang melebihi kasih seorang ayah kepada anak yang diasuhnya, Allah telah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya. Pada waktu protes, himbauan, dan teguran telah gagal, Ia mengirimkan kepada mereka pemberian surga yang terbaik. Bahkan Ia mencurahkan surga kepada pemberian satu-satunya itu. Anak Allah sendiri telah dikirimkan untuk mengundang kota yang tidak merasa bersalah itu. Kristuslah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai pokok anggur yang baik. Tangannya sendirilah yang menumpas orang kafir di hadapan mereka. Ia telah menanamkannya di lereng bukit yang subur. Pemeliharaan perlindungannya telah memagarinya. Hamba-hambanya telah dikirim untuk merawatnya. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Ia berseru. Yang belum kuperbuat kepadanya. Meskipun ia menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Namun, dengan kerinduan mengharapkan buah yang baik, ia sendiri datang ke kebun anggurnya, kalau-kalau masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan dari kebinasaan. Ia menggali di sekeliling pokok anggurnya itu. Ia memangkasnya dan memeliharanya. Ia tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk menyelamatkan pokok anggur yang ditanamnya sendiri itu. Selama 3 tahun, Tuhan
Terang dan kemuliaan itu telah datang dan berada di antara umatnya. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membuat orang lumpuh berjalan dan orang tuli mendengar. Orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Panggilan lembut dan ramah ini ditujukan kepada semua golongan masyarakat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Meskipun yang baik dibalas dengan yang jahat, dan kebencian untuk kasihnya, ia tetap melaksanakan misi kemurahannya. Orang yang menolak dia tidak pernah mencari rahmatnya. Sebagai seorang pengembara yang tidak mempunyai rumah, yang dicela orang dan yang berkekurangan, ia melayani kebutuhan orang-orang dan meringankan penderitaan mereka, membujuk mereka untuk menerima karunia hidup. Gelombang kemurahan yang ditolak oleh hati yang degil, kembali dalam gelombang pasang kasih yang tak dapat dijelaskan. Tetapi, orang Israel telah meninggalkan temannya yang terbaik dan penolong satu-satunya itu. Mereka telah meremehkan kasihnya, menolak dan menghina nasihatnya, dan mengejek amarannya. Saat pengharapan dan pengampunan telah berlalu dengan cepat, cawan murka Allah yang telah lama ditunda hampir penuh, awan kemurtatan dan pemberontakan yang telah terkumpul selama berabad-abad, sekarang menghitam dengan kesengsaraan, dan sudah hampir meledak atas orang berdosa. Dan dia yang satu-satunya sanggup menyelamatkan mereka dari nasib buruk itu telah diremehkan, disalahgunakan, ditolak, dan segera akan disalibkan. Bila mana Kristus harus digantungkan di kayu salib Golgota, maka berakhirlah hari Israel sebagai yang dipilih dan diberkati Allah. Kehilangan satu jiwa saja adalah suatu bencana yang sangat besar yang melebihi keuntungan harta duniawi. Tetapi, sementara Kristus menatap Yerusalem, kebinasaan seluruh kota itu, seluruh bangsa itu, telah nampak di hadapannya. Kota itu, bangsa itu, yang pada suatu waktu adalah bangsa pilihan Allah, harta istimewanya. Para nabi telah menangisi kemurtatan bangsa Israel, dan kehancurannya sebagai akibat dosa-dosanya. Yeremia ingin seandainya matanya bisa menjadi mata air, agar ia bisa menangisi putri-putri bangsanya yang terbunuh siang dan malam. Oleh karena kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Lalu apakah yang mendukakan dia, yang kilasan nubuatannya mencakup bukan sejak tahunan tapi berabad-abad ke depan? Ia melihat malaikat pembinasa itu mengangkat pedangnya, terhunus kota yang telah sekian lama menjadi tempat tinggal Yehova. Dari punggung Bukit Zaitun, tempat yang kemudian diduduki oleh Titus dan pasukannya. Ia memandang, menerusi lembah kepada serambi dan ruang pengadilan suci. Dan dengan berlinang air mata ia melihat, dalam perspektif yang mengerikan, dinding Yerusalem dikelilingi pasukan asing. Ia mendengar derap langkah tentara bersedia berperang. Ia mendengar suara ratap tangis ibu-ibu dan anak-anak meminta makan di dalam kota yang sudah terkepung itu. Ia melihat rumah indah dan bangunan suci, istana-istananya dan menara-menaranya terbakar habis dilalap api. Tinggallah hanya onggokan puing-puing belaka. Memandang kepada sepanjang zaman, ia melihat umat perjanjian itu tercerai-berai di berbagai negeri, seperti reruntuhan kapal di pantai padang pasir. Dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya, ia melihat regukan pertama dari cawan murka Allah, yang pada penghakiman terakhir ia harus menghabiskan seluruh isi cawan murka Allah itu. Di dalam pengasihan ilahi, dalam kerinduan kasihnya, terdapat ucapan dengan kata-kata tangisan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya.
tetapi kamu tidak mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Hai bangsa yang ditinggikan di atas bangsa-bangsa lain, telah mengetahui saat hukuman dari Tuhan dan hal-hal yang menyangkut kedamaianmu. Aku telah menahankan malaikat keadilan. Aku telah mengajakmu untuk bertobat, tetapi sia-sia saja. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan dan nabi-nabi yang telah engkau tolak, tapi juga yang kudus Israel penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus, yang memaksa keluar dari bibirnya tangis kepahitan. Ia melihat catatan dosa tergambar dalam penderitaan, air mata dan darah manusia. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikan gelombang penderitaan manusia itu. Karena hanya sedikit yang akan mencari sumber pertolongan satu-satunya itu. Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka. Tetapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Allah yang tak terbatas itu menderita dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Pemandangan itu memenuhi surga dengan kekaguman. Pemandangan itu menyatakan kepada kita keberdosaan luar biasa dosa itu. Pemandangan itu menunjukkan betapa beratnya tugas itu, baik kepada kuasa yang tak terbatas sekalipun, untuk menyelamatkan orang jahat dari akibat-akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan yang menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Dosa besar seorang Yahudi ialah penolakannya akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah. Dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini. Ajaran-ajaran Yehova akan direndahkan dan dihinakan serta ditiadakan. Berjuta-juta orang yang berada dalam tawanan dosa yang menjadi budak setan, yang ditentukan untuk menderita kematian yang kedua, akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran pada hari pembalasan mereka. Kebutaan yang mengerikan, ketergila-gilaan yang aneh. 2 hari sebelum pesta Paskah, pada waktu terakhir kalinya meninggalkan Ka'bah, setelah mencela kemunafikan pemimpin-pemimpin Yahudi, sekali lagi ia bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dan duduk bersama mereka di kaki bukit berumput yang menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi, ia memandangi tembok-temboknya, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi ia menatap Ka'bah dalam pantulan keindahan dan kemuliaannya. Tanda kebesaran dan keindahan yang memahkotai bukit yang suci itu. 1000 tahun sebelumnya, pemazmur telah memperbesar pilihan Allah atas Israel dan mendirikan bangunan kudus itu menjadi tempat tinggalnya. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Ka'bah yang pertama telah didirikan pada zaman yang paling makmur dalam sejarah bangsa Israel. Raja Daud telah mengumpulkan harta yang sangat banyak untuk keperluan dan rencana pembangunannya telah dibuat atas dasar ilham ilahi. Salomo, Raja Israel yang paling arif bijaksana, telah merampungkan pembangunan Ka'bah itu, dan bangunan Ka'bah ini adalah bangunan terindah yang pernah dilihat oleh dunia ini. Namun, Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Hagai mengenai Ka'bah yang kedua. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir.
maka aku akan memenuhi rumah ini dan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Setelah dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar, Ka'bah itu telah dibangun kembali kira-kira 500 tahun sebelum Kristus lahir. Ka'bah dibangun oleh orang-orang yang kembali dari penawanan seumur hidup ke negeri yang telah diterlantarkan dan sampai menjadi gurun. Di antara mereka ada orang-orang tua yang telah melihat kemegahan dan kemuliaan Ka'bah Salomo yang menangis di fondasi bangunan baru itu karena bangunan itu lebih rendah mutunya dari yang sebelumnya. Perasaan yang melanda mereka dengan gamblang diungkapkan oleh Nabi. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Kemudian diberikanlah janji bahwa kemuliaan bangunan yang sekarang ini akan lebih besar dari yang sebelumnya. Akan tetapi keindahan dan kemegahan Ka'bah yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Tidak juga dikuduskan oleh tanda yang dapat terlihat kehadiran ilahi seperti pada Ka'bah yang pertama. Tidak ada pernyataan kuasa supernatural yang menandai penabisannya. Tidak tampak adanya awan kemuliaan yang memenuhi Ka'bah yang baru didirikan itu. Tidak ada api yang turun dari surga untuk membakar korban di atas mezbahnya. Shekinah tidak lagi berada di antara kerubium di bilik yang maha suci. Tabut perjanjian, takhta kemurahan, dan meja-meja kesaksian tidak ditemukan lagi di sana. Tidak ada suara untuk menjawab pertanyaan para imam mengenai kehendak Yehova. Selama berabad-abad orang Yahudi tidak dapat melihat kegenapan janji Allah kepada Nabi Hagai. Tetapi kesombongan dan ketidakpercayaan telah membutakan pikiran mereka mengenai arti yang sebenarnya perkataan Nabi itu. Ka'bah yang kedua ini tidak dihormati dengan awan kemuliaan Yehova, tetapi dengan kehadiran yang hidup dari Dia yang di dalamnya tinggal kepenuhan badan kalahan, yang adalah Allah sendiri yang dinyatakan di dalam daging. Kerinduan segala bangsa sebenarnya telah datang ke Ka'bah itu pada waktu orang dari Nazaret itu mengajar dan menyembuhkan orang sakit di serambi Ka'bah yang kedua ini melebihi kemuliaan Ka'bah yang pertama. Tetapi bangsa Israel telah menolak tawaran karunia surga. Setelah guru yang rendah hati pada hari itu meninggalkan pintu gerbang keemasan Ka'bah, maka kemuliaan Allah telah meninggalkan Ka'bah itu untuk selama-lamanya. Pada hari itu, perkataan Juru Selamat ini digenapi. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Murid-muridnya kagum dan heran mendengar ramalan Kristus mengenai keruntuhan Ka'bah. Dan mereka rindu untuk mengerti lebih jauh arti perkataannya itu. Kekayaan, usaha, dan keahlian arsitektur telah dikerahkan selama 40 tahun untuk meningkatkan keindahan dan kemegahan Ka'bah itu. Herodes yang agung telah menghabiskan kekayaan Romawi dan harta kekayaan Yahudi untuk bangunan itu. Bahkan Kaisar dunia telah membantu dengan sumbangan-sumbangan. Balok-balok, batu polam putih dengan ukuran yang luar biasa telah didatangkan dari Roma untuk keperluan ini, yang membentuk sebagian strukturnya. Dan mengenai hal ini, murid-murid itu telah menarik perhatian guru mereka dengan berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Yesus memberi jawaban yang sungguh-sungguh dan mengejutkan kepada pertanyaan ini. Sesungguhnya, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dengan runtuhnya kota Yerusalem, murid-murid itu menghubung-hubungkan kejadian kedatangan Kristus secara pribadi dalam kemuliaan duniawi untuk mengambil alih takhta kerajaan dunia, menghukum orang Yahudi yang degil, dan membebaskan bangsa itu dari kuk penjajahan bangsa Romawi. Tuhan telah menyatakan kepada mereka bahwa Ia akan datang kedua kali. Oleh karena itu, sejak diberitahukan penghakiman atas kota Yerusalem, pikiran mereka harus ditujukan kepada kedatangan itu. Dan sementara mereka berkumpul mengelilingi Juru Selamat di atas Bukit Zaitun, mereka bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Masa depan telah diselubungkan dari murid-murid itu. Seandainya mereka pada waktu itu mengerti sepenuhnya kedua fakta yang mengerikan itu,
penderitaan dan kematian penebus, dan kebinasaan Lot dan Ka'bah mereka, kebinasaan kota dan Ka'bah mereka, maka mereka akan diliputi oleh kengerian yang amat sangat. Kristus memaparkan di hadapan mereka ringkasan kejadian-kejadian yang menonjol yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Perkataannya tidak sepenuhnya dimengerti, tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk mengenai hal-hal yang telah diberikan. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Yesus memberitahukan pada murid-murid yang mendengarkannya itu penghukuman yang akan berlaku atas bangsa Israel yang murtad, dan terutama hukuman pembalasan yang akan terjadi atas mereka sebagai akibat dari penolakan dan penyaliban Mesias. Tanda-tanda yang tidak boleh salah akan mendahului klimaks yang mengerikan itu. Saat yang menakutkan itu akan datang tiba-tiba dan segera, dan juru selamat mengamarkan pengikut-pengikutnya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan meluputkan diri tidak boleh bertangguh. Tanda untuk melarikan diri harus segera dipatuhi oleh mereka yang diam di seluruh Yudea. Demikian juga yang diam di Yerusalem. Ia yang kebetulan berada di atas soto rumah tidak boleh turun dan masuk ke dalam rumah biarpun untuk menyelamatkan hartanya yang paling berharga. Mereka yang bekerja di ladang atau di kebun anggur jangan lagi membuang waktu untuk menukar pakaiannya yang dipakainya bekerja di bawah terik matahari pada hari itu. Mereka tidak boleh membuang-buang waktu sesaat pun kalau mereka tidak mau terlibat dalam kebinasaan menyeluruh itu. Selama pemerintahan Raja Herodes, kota Yerusalem bukan saja telah banyak dipercantik, tetapi dengan pendirian menara-menara, tembok-tembok, kubu-kubu, menambah kepada ketahanan letak kota, sehingga memberikan kesan bahwa tak mungkin kota itu bisa ditaklukkan. Ia yang pada waktu ini meramalkan secara terbuka mengenai kebinasaan kota Yerusalem akan disebut pengamar gila, seperti Nuh pada zamannya. Tetapi Kristus telah mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oleh karena dosa-dosanya, kemurkaan telah dikenakan atas Yerusalem, dan kedegilan ketidakpercayaannya telah memastikan kebinasaannya. Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Mika, baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kita tidak datang, malapetaka menimpa kita. Kata-kata ini menggambarkan dan jelas penduduk kota Yerusalem yang korup dan yang menganggap dirinya benar. Sementara mereka mengatakan bahwa mereka melakukan perintah hukum Allah dengan ketat, mereka sedang melanggar semua prinsip hukum itu. Mereka membenci Kristus oleh karena kesuciannya dan kekudusannya menyatakan kejahatan mereka, dan mereka menuduhnya sebagai penyebab semua kesusahan yang menimpa mereka sebagai akibat dosa-dosa mereka. Meskipun mereka mengenal dia sebagai seorang yang tidak berdosa, mereka telah menyatakan bahwa kematiannya perlu demi keselamatan mereka sebagai bangsa. Apabila kita membiarkan dia, kata para pemimpin Yahudi, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jikalau Kristus dikorbankan, mereka akan bisa kembali menjadi bangsa yang kuat dan bersatu.
Demikian mereka memberi alasan dan mereka menyetujui keputusan imam besar mereka bahwa adalah lebih baik seorang mati daripada seluruh bangsa itu binasa. Jadi, pemimpin-pemimpin Yahudi telah membangun Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Dan sementara mereka membunuh juru selamat mereka oleh sebab dia menegur dosa-dosa mereka, demikianlah mereka membenarkan diri sendiri bahwa mereka menganggap diri mereka sebagai umat Allah dan mengharapkan Tuhan untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Sebab itu Nabi itu melanjutkan, oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Hampir selama 40 tahun, sesudah kebinasan Yerusalem diumumkan oleh Kristus sendiri, Tuhan menunda penghakimannya atas kota dan bangsa itu. Cukup mengagumkan panjang sabar Allah terhadap para penolak Injilnya dan para pembunuh anaknya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah itu menyatakan perlakuan Allah terhadap bangsa Yahudi. Perintah sudah dikeluarkan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi belas kasihan ilahi telah memberikan waktu sedikit lagi. Masih banyak orang-orang Yahudi yang tidak mengetahui tabiat dan pekerjaan Kristus. Dan anak-anak belum menikmati atau menerima terang yang ditolak oleh orang tua mereka dengan hinaan. Melalui pemberitaan rasul-rasul dan rekan-rekan mereka, Allah akan membuat terang itu bersinar atas mereka. Mereka akan diizinkan melihat bagaimana nubuatan itu digenapi, bukan saja pada kelahiran dan kehidupan Kristus, tapi juga pada kematian dan kebangkitannya. Anak-anak tidak dihukum atas dosa-dosa orang tua mereka, akan tetapi, bila mana dengan mengetahui semua terang yang diberikan kepada orang tua mereka, anak-anak itu tetap menolak terang tambahan yang diberikan kepada mereka, maka mereka menjadi ikut mengambil bagian dalam dosa-dosa orang tua mereka dan turut terlibat di dalam kelaliman mereka. Panjang sabar Allah atas Yerusalem hanya memastikan bahwa orang Yahudi itu tetap keras kepala tidak mau mengakui dosa-dosa mereka. Di dalam kebencian dan kekejaman mereka terhadap murid-murid Yesus, mereka menolak tawaran kemurahan terakhir. Lalu Allah tidak lagi melindungi mereka dan menarik kuasa pengendaliannya atas serangan setan dan malaikat-malaikatnya kepada mereka, dan bangsa itu telah dibiarkan dikendalikan oleh pemimpin yang dipilihnya sendiri. Anak-anaknya telah menghinakan rahmat Kristus, yang sebenarnya dapat menyanggupkan mereka untuk mengalahkan dorongan-dorongan jahat mereka. Dan sekarang mereka ditaklukkan oleh dorongan-dorongan jahat mereka sendiri. Setan membangkitkan kemarahan yang paling ganas dan yang paling keji di dalam jiwa mereka. Manusia tidak lagi menggunakan pertimbangan akal sehat. Mereka sudah jauh dari pertimbangan akal sehat, dikuasai oleh nafsu dan dorongan hati dan amarah yang membabi buta. Mereka menjadi kesetanan dalam tindakan kejahatannya. Di dalam keluarga atau dalam masyarakat, baik dengan golongan atas maupun golongan bawah, terdapat kecurigaan, kecemburuan, kebencian, perkelahian, pemberontakan, dan pembunuhan. Tidak ada rasa aman di mana-mana. Sahabat-sahabat dan sanak saudara saling mengkhianati satu sama lain. Orang tua membunuh anaknya dan anak membunuh orang tuanya. Para pejabat pemerintah tidak berkuasa memerintah mereka. Nafsu yang tidak terkendalikan membuat mereka jadi lalim. Orang-orang Yahudi telah menerima kesaksian palsu untuk menghukum anak Allah yang tidak bersalah itu. Dan sekarang, tuduhan-tuduhan palsu membuat hidup mereka tidak ada kepastian. Oleh tindakan-tindakan mereka, telah lama mereka berkata, janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Sekarang keinginan mereka telah diberikan. Takut akan Allah tidak lagi mengganggu mereka. Setan telah memimpin bangsa itu dan penguasa tertinggi negara dan agama telah berada di bawah kendalinya. Para pemimpin golongan penentang pada waktu itu bersatu untuk merampok dan menganiaya korban-korban yang malang. Dan sekali lagi mereka terlibat kekerasan satu sama lain dan saling membunuh tanpa dapat menahan kengerian keganasan mereka. Orang-orang yang datang beribadat ke Ka'bah telah diserang di depan mezbah, dan Ka'bah itu dikotori dengan tubuh orang-orang yang telah dibunuh.
Namun dalam pikiran mereka yang buta dan yang penuh dengan hujatan, para penggerak pekerjaan neraka itu secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak takut kota Yerusalem akan dibinasakan, karena Yerusalem adalah kota Allah sendiri. Untuk memantapkan kekuasaan mereka lebih kuat lagi, mereka menyuap nabi-nabi palsu untuk mengumumkan agar orang-orang menunggu kelepasan dari Allah, meskipun tentara Roma sedang mengepung Ka'bah itu. Akhirnya, orang banyak berpegang pada kepercayaan bahwa Yang Maha Tinggi campur tangan dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi Israel telah menolak dan menghinakan perlindungan ilahi, dan sekarang ia tidak mempunyai pertahanan sama sekali. Yerusalem yang malang, dikoyak-koyak oleh pertikaian di dalam negeri sendiri. Darah anak-anak mereka yang dibunuh oleh tangan-tangan orang lain membuat jalan-jalannya merah, sementara tentara asing menghancurkan kubu-kubu pertahanannya dan membunuh pahlawan-pahlawan perangnya. Semua ramalan yang dikatakan Kristus mengenai kebinasaan kota Yerusalem telah digenapi dengan tepat. Orang-orang Yahudi mengalami kebenaran amarannya, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tanda-tanda dan keajaiban bermunculan, mendahului bencana dan malapetaka itu. Pada tengah malam, bersinarlah terang yang tidak biasa di atas Ka'bah dan mezbah. Di awan-awan matahari terbenam terlukis kereta-kereta perang, dan bala tentara siap untuk berperang. Imam-imam yang bertugas malam di Ka'bah telah ditakutkan oleh suara-suara misterius. Bumi bergetar dan terdengar suara tangisan orang banyak. Marilah kita pergi dari sini. Pintu gerbang kota sebelah timur yang besar yang begitu berat, sehingga dengan susah payah bisa ditutup oleh 20-an orang, yang dipasangkan dengan batang-batang besi yang tertancap dalam pada batu, terbuka pada malam itu dengan sendirinya tanpa ada terlihat yang membuka. Selama 7 tahun, seseorang terus-menerus menelusuri jalan-jalan kota Yerusalem, menyatakan malapetaka yang akan menimpa kota itu. Siang dan malam ia menyanyikan nyanyian ratapan kesedihan. Suara dari timur, suara dari barat, suara dari keempat penjuru mata angin. Suara menentang Yerusalem dan menentang Ka'bah. Suara menentang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suara menentang semua orang. Orang aneh ini dipenjarakan, dicambuk, dan dihukum dengan kejam. Tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Terhadap hinaan dan pelakuan kejam itu, ia hanya menjawab, malapetaka, malapetaka bagi Yerusalem. Malapetaka bagi penghuninya. Seruan amarahnya terhenti setelah ia dibunuh pada pengumpulan yang dikatakan sebelumnya. Tak seorang pun orang Kristen yang binasa pada waktu Yerusalem dimusnahkan. Kristus telah mengamarkan murid-muridnya, dan semua orang yang percaya kepada firman-Nya memperhatikan tanda-tanda yang sudah dijanjikan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat, kata Yesus. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Setelah tentara Roma di bawah pimpinan Cestius mengepung kota itu tanpa diduga, pengepungan itu dibatalkan. Pada saat segalanya sudah siap untuk mengadakan serangan segera. Kota yang terkepung dan yang tak mempunyai harapan untuk bertahan itu sudah mau menyerah pada waktu jenderal Romawi itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas. Tetapi Allah yang berbelas kasihan itu mengendalikan kejadian itu demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang sedang menunggu, dan sekarang suatu kesempatan diberikan kepada semua orang yang mau untuk menuruti amaran juru selamat. Kejadian-kejadian semua dibatalkan sedemikian rupa sehingga baik orang Yahudi maupun orang Romawi tidak akan menghalangi pengungsian orang Kristen. Pada waktu Cestius dengan pasukannya mundur, orang Yahudi tiba-tiba keluar dari Yerusalem mengejar tentara Roma yang sedang mundur itu. Pada waktu kedua belah pihak terlibat pertempuran, orang-orang Kristen mempunyai kesempatan untuk meninggalkan kota itu. Pada waktu ini juga tidak ada lagi musuh-musuh di kota itu yang mungkin mencegat mereka
Pada waktu pengepungan itu, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya Ka'bah. Dengan demikian, orang-orang Kristen dari seluruh negeri bisa meloloskan diri tanpa gangguan. Mereka meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa bertangguh, ke kota Pela di tanah Perea di seberang Sungai Yordan. Tentara orang Yahudi yang mengejar Sestius dan tentaranya berada di belakang mereka, yang dengan keganasannya mengancam akan membinasakan dan memusnahkan mereka. Hanya dengan susah payah pasukan Romawi dapat berhasil mengundurkan diri. Orang Yahudi dapat mengalahkan tentara Romawi hampir tanpa kehilangan apa-apa, dan dengan barang-barang rampasan, mereka kembali ke Yerusalem di dalam kemenangan. Namun, keberhasilan nyata ini hanya mengakibatkan kejahatan bagi mereka. Hal itu menimbulkan pembangkangan mereka kepada orang Romawi yang dengan segera membawa malapetaka yang tak terkatakan ke atas kota Yerusalem itu. Bencana yang mengerikan menimpa kota Yerusalem pada waktu pengepungan diulangi oleh Titus. Kota itu dikepung musuh pada waktu hari raya Paskah, pada waktu berjuta-juta orang Yahudi berkumpul di dalam kota. Gudang-gudang penyimpanan bahan makanan mereka yang jika diisi dengan cermat akan dapat memasok bahan makanan bagi penduduk untuk bertahun-tahun lamanya. Tetapi sebelumnya telah dirusakkan oleh karena iri hati dan dendam kelompok-kelompok yang menentang. Dan sekarang, bala kelaparan yang mengerikan harus dialami. Sesukat gandum telah dijual dengan harga 1 talenta. Begitu ganasnya kelaparan itu sehingga manusia menggerogoti ikat pinggang kulit, sandal kulit, dan penutup perisainya yang terbuat dari kulit. Banyak orang menyelinap keluar pada malam hari, mengumpulkan tanaman liar yang tumbuh di luar tembok kota. Meskipun banyak yang tertangkap dan disiksa dengan kejamnya. Dan mereka yang kembali dengan selamat sering dirampok. Apa-apa yang telah mereka kumpulkan dengan penuh bahaya. Penyiksaan yang paling tidak mengenal peri kemanusiaan dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk mengambil bahan makanan dari orang yang kelaparan yang mungkin mereka sembunyikan. Dan tindakan kekejaman ini sering dilakukan oleh orang-orang yang cukup makan dan hanya semata-mata untuk menimbun persediaan makanan untuk diri sendiri di masa mendatang. Beribu-ribu orang yang binasa oleh karena kelaparan dan wabah. Peri kemanusiaan tampaknya sudah sirna. Suami-suami merampok istri-istri dan sebaliknya. Anak-anak terlihat menjamret makanan dari mulut orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Pertanyaan Nabi, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabnya terdapat di dalam tembok kota yang mengalami malapetaka itu. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku. Sekali lagi amaran nubuatan diberikan 14 abad yang lalu digenapi. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang lemah lembut dan manja itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki dan anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Para pemimpin Romawi berusaha menimbulkan teror pada orang-orang Yahudi dan dengan demikian menyebabkan mereka mau menyerah. Para tawanan yang mencoba melawan dicambuk dan disiksa dan disalibkan di luar tembok kota. Setiap hari ratusan orang dibunuh dengan cara ini. Dan perbuatan kejamnya berlangsung terus sampai seluruh lembah Yosafat dan Golgota penuh dengan salib-salib yang didirikan. Sehingga tinggal sangat sedikit ruang gerak di antara mereka. Sangat mengerikan hukuman dan kutuk dahsyat yang diucapkan di kursi pengadilan Pilatus. Biarlah darah ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Sebenarnya Titus mau mengakhiri keadaan yang mengerikan ini, dan demikian menghindarkan kota Yerusalem dari kebinasaan total. Ia diliputi perasaan ngeri ketika melihat timbunan jenazah di lembah-lembah. Bagaikan seorang yang terpesona, ia melihat Ka'bah yang megah dan indah itu dari puncak bukit Zaitun, sehingga ia memberi perintah agar tak satu pun
batunya boleh dijamah. Sebelum berusaha menguasai kubu pertahanan, ia menghimbau para pemimpin Yahudi dengan sungguh-sungguh agar jangan memaksanya untuk mencemarkan tempat kudus itu dan darah. Jika mereka keluar dan bertempur di mana saja, maka tak seorang pun tentara Romawi akan melanggar kesucian Ka'bah itu. Yosefus sendiri dalam berbagai himbauannya memohon dengan sangat agar mereka menyerah untuk menyelamatkan mereka sendiri, kota mereka dan tempat mereka berbakti. Akan tetapi, kata-katanya ini telah dijawab dengan kutukan pahit. Lembing telah dilemparkan kepadanya. Sebagai seorang juru penengah manusia, pada waktu ia berdiri memohon kepada mereka. Orang Yahudi telah menolak permohonan anak Allah, dan sekarang anjuran dan permohonan hanya membuat mereka tetap bertahan sampai akhir. Sia-sialah usaha Titus untuk menyelamatkan Ka'bah. Seorang yang lebih besar daripadanya telah menyatakan bahwa tak satu batu pun tinggal di atas batu yang lain. Sikap keras kepala yang membabi buta para pemimpin Yahudi dan kejahatan keji yang merajalela di dalam kota yang terkepung itu menimbulkan ketakutan dan kemarahan tentara Romawi. Dan akhirnya Titus memutuskan untuk menyerang Ka'bah itu. Ia juga menetapkan jika mungkin untuk menyelamatkan Ka'bah itu dari keruntuhan. Tetapi perintahnya itu tidak lagi diindahkan anak buahnya. Pada waktu itu ia beristirahat di kemahnya pada malam hari. Orang Yahudi keluar dari Ka'bah itu dan menyerang tentara Roma dengan tiba-tiba. Dalam pertempuran itu, seorang tentara melemparkan obor berapi melalui lubang di serambi Ka'bah dan dengan segera membakar ruang yang dilapisi dengan kayu sedar yang berdekatan dengan kamar yang kudus. Titus segera melari menuju api itu, diikuti oleh jenderal-jenderal dan komandan-komandan pasukannya, dan memerintahkan pasukan untuk memadamkan api itu. Namun, perintahnya tidak diajukan. Dalam keganasannya, tentara-tentara itu melemparkan obor-obor menyala ke ruang-ruangan yang berdampingan dengan Ka'bah itu. Dan kemudian dengan pedangnya membunuh banyak sekali orang-orang yang bersembunyi di situ. Darah mengalir di tangga Ka'bah, bak aliran air layaknya. Beribu-ribu orang Yahudi binasa. Selain suara peperangan itu terdengar teriakan Isabot, yang artinya kemuliaan sudah hilang. Tidak mungkin bagi Titus menghentikan amukan tentaranya pada saat itu. Ia bersama stafnya memasuki dan memeriksa bagian dalam bangunan yang kudus itu. Mereka terpukau dan kagum karena api belum membakar tempat kudus itu. Ia membuat usaha terakhir untuk menyelamatkan tempat kudus itu. Ia melompat ke depan dan mengajak tentaranya untuk menghentikan kebakaran itu. Biasanya pasukan liberalis harus patuh kepada atasannya. Tetapi rasa hormat kepada kaisar pun akan hilang oleh karena kebencian terhadap orang Yahudi dan keganasan pertempuran itu, serta pengharapan akan mendapat rampasan. Tentara-tentara itu melihat di sekeliling mereka kilauan emas yang memantulkan cahaya dalam amukan api. Mereka mengira bahwa harta yang tak terhitung banyaknya disimpan di dalam Ka'bah itu. Tanpa menyadari, seorang tentara menyulutkan obornya yang sedang menyala ke antara engsel pintu, dan dengan sekejap saja seluruh bangunan sudah menyala. Nyala api dan asap yang membutakan mata memaksa para staf mundur, dan bangunan agung itu pun dibiarkan menemui nasibnya. Bagi orang Roma, pemandangan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bagaimana pula bagi orang Yahudi? Seluruh puncak bukit tempat kota itu berdiri terbakar bagaikan gunung berapi. Satu demi satu bangunan itu runtuh dan bunyi yang bergemuruh, lalu ditelan lubang dalam yang menyala. Atap-atap yang terdiri dari kayu cedar bagaikan lempengan-lempengan nyala api. Menara-menara yang di atas rumah yang disepuh bersinar bagaikan paku-paku cahaya merah. Menara gerbang terbakar dengan nyala api yang membumbung tinggi. Bukit-bukit di sekitar itu terang benderang. Orang-orang memperhatikan dan kecemasan yang luar biasa kemusnahan Ka'bah itu. Tembok kota bagian luar dan bukit-bukit penuh dengan manusia yang sebagian pucat pasi oleh karena ketakutan dan putus asa. Dan yang sebagian lagi dengan wajah marah ingin pembalasan tapi sia-sia. Teriakan-teriakan tentara Roma yang berlari ke sana kemari dan jeritan-jeritan orang-orang Yahudi yang binasa dalam nyala api bercampur baur dengan gemuruh nyala api besar dan suara membahana, balok-balok dan tiang-tiang yang rubuh.
Gema dari bukit-bukit memantulkan kembali teriakan orang yang berada di ketinggian. Di sepanjang tembok terdengar teriakan dan ratap tangis yang dipantulkan kembali. Orang-orang yang nyaris mati karena kelaparan mengerahkan seluruh tenaga yang masih sisa untuk berteriak dalam kesakitan dan keputusasaan. Pembantaian di dalam jauh lebih mengerikan daripada yang dapat dilihat dari luar. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, para pembangkang atau imam-imam, mereka yang bertempur dan yang mohon belas kasihan telah ditebas tanpa pilih bulu dalam pembantaian itu. Jumlah yang terbunuh jauh melebihi pembunuh. Para tentara itu harus melompati tumpukan mayat-mayat untuk meneruskan penumpasan. Setelah keruntuhan Ka'bah, kemudian seluruh kota itu jatuh ke tangan tentara Romawi. Para pemimpin Yahudi meninggalkan menara-menara benteng-benteng pertahanan kuat mereka dan Titus mendapatinya dalam keadaan sunyi senyap. Ia memandanginya dalam kekaguman dan ia menyatakan bahwa Allah lah yang telah menyerahkan semua itu ke tangannya. Karena tak ada musuh betapapun kuatnya yang dapat menundukkan benteng yang begitu kuat. Baik kota maupun Ka'bah diratakan dengan fondasinya dan tanah tempat berdirinya bangunan suci itu telah dibajak seperti ladang. Dalam pengepungan dan pembantaian selanjutnya, lebih 1.000.000 orang binasa terbunuh. Yang masih hidup dibawa sebagai tawanan dijual sebagai budak, digiring ke Roma untuk merayakan kemenangan, dilemparkan ke binatang buas di amfiteater atau dicerai-beraikan sebagai musafir tunawisma di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi telah menempah sendiri belenggu kakinya. Mereka telah mengisi sendi cawan pembalasan dalam keruntuhan total yang menimpa mereka sebagai bangsa, dan dalam semua malapetaka yang menimpa mereka lebih lanjut dalam pencerai-beraian. Mereka hanya menuai apa yang telah mereka tanam dengan tangan mereka sendiri. Nabi berkata, "Hai Israel, engkau telah membinasakan dirimu sendiri, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Penderitaan mereka sering dinyatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada mereka oleh perintah langsung dari Allah. Dengan demikian, setan penipu besar itu mencoba menyembunyikan pekerjaannya oleh karena orang-orang Yahudi telah dengan degilnya menolak kasih dan kemurahan ilahi, menyebabkan perlindungan Allah ditarik dari mereka, dan setan telah diizinkan memerintah mereka sesuai dengan kehendaknya. Kekejaman hebat yang berlaku selama keruntuhan kota Yerusalem adalah suatu pertunjukan kuasa balas dendam setan atas mereka yang diserahkan kepada pengendaliannya. Kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kita berhutang kepada Kristus untuk kedamaian dan perlindungan yang kita nikmati. Kuasa Allah lah yang mencegah manusia jatuh sepenuhnya ke bawah pengendalian setan. Orang-orang yang tidak mau menurut dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih mempunyai alasan yang kuat untuk mensyukuri kemurahan dan panjang sabar Allah dalam menahan kuasa si jahat yang berbahaya dan kejam itu. Akan tetapi, bila mana manusia melewati batas kesabaran ilahi, penahanan itu akan dilepaskan. Allah tidak bertindak sebagai pelaksana hukuman bagi orang berdosa melanggar, melainkan membiarkan penolak-penolak belas kasihannya itu sendiri menuai apa yang mereka sudah tanam. Setiap sinar terang yang ditolak, setiap amaran yang diabaikan, setiap nafsu yang dimanjakan, setiap pelanggaran kepada hukum Allah adalah bibit yang ditanam, yang akan memberikan tuaian yang pasti dan tidak pernah gagal. Roh Allah yang tetap ditolak akhirnya akan ditarik dari orang berdosa itu, dan kemudian tidak ada lagi kuasa untuk mengendalikan nafsu jahat jiwa, dan tidak ada lagi perlindungan dari kebencian dan rasa permusuhan setan. Kebinasaan Yerusalem adalah amaran yang sungguh menakutkan bagi semua orang yang meremehkan pemberian karunia ilahi dan yang menolak ajakan kemurahan ilahi itu. Tidak akan diberikan lagi kesaksian yang lebih menentukan mengenai kebencian Allah pada dosa dan mengenai hukuman tertentu yang akan dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Nubuatan juru selamat mengenai pelaksanaan penghakiman terhadap Yerusalem masih akan ada lagi kegenapan yang lain, di mana kehancuran yang dahsyat hanya merupakan satu bayangan saja. Dalam nasib buruk kota pilihan itu, kita boleh melihat kebinasaan dunia yang telah menolak kemurahan Allah dan menginjak-injak hukumnya.
Begitu gelapnya catatan penderitaan umat manusia yang pernah disaksikan oleh dunia ini selama kejahatannya yang sudah berabad-abad. Hati menjadi sakit dan pikiran melemah dalam merenungkan hal itu. Sungguh mengerikan akibat dari penolakan kuasa surga. Tetapi yang lebih gelap lagi akan dinyatakan dalam nubuatan masa yang akan datang. Catatan-catatan masa lalu, rentetan panjang kegemparan, pertikaian dan revolusi, setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Semuanya tidak berarti bila dibandingkan dan kengerian pada hari itu, bila mana roh Allah yang menahan ditarik dari orang jahat, dan tidak lagi menahan meledaknya nafsu manusia dan murka setan. Kemudian, dunia ini akan melihat akibat dari pemerintahan setan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akan tetapi pada hari itu, seperti pada waktu kebinasan Yerusalem, umat-umat Allah akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang terdapat namanya tertulis di antara yang hidup. Kristus telah menyatakan bahwa ia akan datang kedua kalinya untuk mengumpulkan seluruh umatnya yang setia kepadanya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian, mereka yang tidak menuruti Injil akan dimusnahkan oleh nafas yang keluar dari mulutnya dan dibinasakan dengan sinar terang kedatangannya. Seperti bangsa Israel kuno, orang-orang jahat itu membinasakan diri mereka sendiri. Mereka jatuh oleh karena kejahatan mereka, oleh karena mereka menghidupkan suatu kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka telah menempatkan diri mereka sedemikian rupa sehingga tidak selaras dengan Allah. Keadaan mereka begitu direndahkan oleh kejahatan, sehingga kenyataan kemuliaan Allah bagi mereka bagaikan api yang menghanguskan. Biarlah orang-orang berhati-hati agar mereka tidak meremehkan pelajaran yang disampaikan kepada mereka di dalam firman Kristus, sebagaimana ia mengamarkan murid-muridnya mengenai keruntuhan dan kebinasan Yerusalem, memberikan kepada mereka tanda-tanda keruntuhan yang mendekat, agar mereka dapat menyelamatkan diri. Demikianlah ia telah mengamarkan dunia ini mengenai kebinasan terakhir dan telah memberikan kepada mereka tanda-tanda dekatnya kebinasan itu, agar mereka yang mau boleh melarikan diri dari murka yang akan datang itu. Yesus menyatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Mereka yang memandang tanda-tanda kedatangannya ini akan mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu berjaga-jagalah, katanya menasihatkan. Mereka yang mengindahkan amaran itu tidak akan terus tinggal dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa mereka tanpa disangka-sangka. Tetapi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dunia ini tidak lebih siap menerima pekabaran zaman ini daripada orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Bagaimanapun juga, hari Allah itu akan datang tidak disangka-sangka bagi orang yang tidak beriman. Bila mana kehidupan berlangsung terus di dalam berbagai kegiatannya. Bila mana manusia larut dalam kepelesiran, dalam bisnis, dalam perjalanan, dalam mencari uang. Bila mana pemimpin-pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dunia dan penerangan, dan manusia dinina bobokkan dengan keamanan palsu, kemudian seperti pencuri di tengah malam, mencuri di tempat yang tidak dijaga, demikianlah kebinasaan yang tidak disangka-sangka datang, menimpa orang-orang yang lalai dan tak beriman. Mereka pasti tidak akan luput. Sekian untuk bacaan kita dari buku Kemenangan Akhir, bab yang pertama dengan tema keruntuhan kota Yerusalem. Jangan lewatkan untuk bab yang berikutnya, sehingga kita boleh memperoleh berkat dan boleh memperoleh kekuatan iman
dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.